Halo, masih bersama saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip penghematan energi di industri. Topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengurangi rugi-rugi energi yang disampaikan oleh saya sendiri, Salman Al-Farisi. Oke, kita kupas bagaimana cara mengurangi rugi-rugi energi. Nah, standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan manajer energi itu berdasarkan SK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 nomor 80 itu menetapkan daftar unit kompetensi pada jabatan kerja manajer energi seperti tabel 1 yang kita lihat ini. Yaitu ada unit kompetensi tentang menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di industri, menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di bangunan gedung. Nah, ini untuk manajer energi di bangunan gedung ya. Lalu yang ketiga, menyiapkan kebijakan energi organisasi. Yang keempat, merencanakan manajemen energi. Yang kelima, melaksanakan rencana manajemen energi. Yang keenam, mengevaluasi manajemen energi. Yang ketujuh, melakukan tinjauan manajemen energi. Oke. Nah, untuk menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di industri yang tadi saya sudah sebutkan, ini kita masuk ke modul 3 sebetulnya. Memiliki 3 elemen kompetensi dan 11 kriteria unjuk kerja. Nah, kita lihat ya, kan tadi diinfokan bahwasanya kriteria unjuk kerjanya ada 11. Yang pertama, dalam proses mengurangi rugi-rugi energi itu ada 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, pengendalian parameter operasi dilakukan berdasarkan parameter kritis pada peralatan atau proses pemanfaatan energi. Yang kedua, pemeliharaan peralatan pemanfaatan energi dilakukan secara reguler sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Yang ketiga, keahlian operator disesuaikan dengan peralatan pemanfaatan energi. Yang keempat, rugi-rugi energi dikurangi sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Lalu yang kedua, itu kita nanti akan masuk yang namanya elemen kompetensi meningkatkan efisiensi peralatan pemanfaat energi. Nah, di sini unjuk kerjanya itu ada metode daur ulang energi yang diidentifikasi berdasarkan potensi pemanfaatannya. Yang kedua, inovasi teknologi hemat energi diidentifikasi berdasarkan potensi pemanfaatannya. Yang ketiga, optimasi sistem penggunaan energi diidentifikasi berdasarkan metode yang sesuai. Yang keempat, efisiensi peralatan pemanfaat energi ditingkatkan dengan cara implementasi hasil identifikasi yang dilakukan tadi. Oke, lalu yang terakhir adalah mengurangi biaya energi. Kriteria unjuk kerjanya itu satuan biaya energi diidentifikasi berdasarkan sumber energi yang digunakan. Lalu yang kedua, biaya pengadaan energi diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi penggunaan energi. Dan yang ketiga, biaya energi dikurangi dengan pertimbangan biaya energi terendah. Nah, karena ini seperti tadi saya bilang ya, dia masuk ke modul 3. Nah, dalam proses peningkatan efisiensi energi dengan cara mengurangi rugi-rugi, ini yang kita bahas adalah pemanfaatan energi yang efisien. Lalu prinsip penghematan energi. Yang ketiga, mengendalikan parameter operasi. Dan keempat, meningkatkan efisiensi melalui inovasi teknologi. Nah, ini 4 ini aja yang akan kita bahas. Tapi nanti selanjutnya kan ada meningkatkan efisiensi peralatan pemanfaat energi. Nah, itu yang akan kita bahas adalah daur ulang energi, inovasi teknologi konservasi energi, dan optimasi sistem pemanfaatan energi. Ini nanti ada di video yang kedua. Lalu materi selanjutnya adalah mengurangi biaya energi. Nah, ini kita akan membahas tentang satuan biaya energi. Maksud dan tujuan proses pembelajaran ini maksudnya adalah membekali peserta pengetahuan tentang penghematan energi sebagaimana yang diatur dalam SKKNI nomor 80 tahun 2015 untuk jabatan kerja manajer energi pada industri. Tujuannya, setelah selesai mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemanfaatan energi dengan cara mengurangi rugi-rugi energi dan meningkatkan efisiensi pemanfaat energi di industri. Nah, manfaat pembelajaran yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang penghematan energi jika diimplementasikan akan meningkatkan efisiensi energi dan kinerja perusahaan. Yang kedua,
pembekalan dalam sertifikasi kompetensi kerja jabatan manajer energi khususnya untuk unit kompetensi 1 dalam proses menerapkan prinsip-prinsip penghematan energi di industri. Nah, bagaimana cara kita menilai keberhasilannya? Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu menjelaskan prinsip penghematan energi. Lalu, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dengan cara 1. Pengendalian parameter operasi, pemeliharaan dan menyiapkan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, pemanfaatan panas buangan, optimasi sistem pemanfaatan energi dan inovasi teknologi peralatan pemanfaat energi. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya energi. Nah, kita masuk ke materi pertama ya, yaitu peningkatan efisiensi energi dengan cara mengurangi rugi-rugi energi. Nah, indikatornya setelah mempelajari pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan cara mengurangi rugi-rugi energi dengan mengendalikan parameter operasi dan pemeliharaan pemanfaatan energi dan menentukan kebutuhan serta kompetensi sumber daya manusia yang ada. Nah, di sini kita lihat ya, dari gambar ini ada primary energy atau sumber energinya, ada batu bara di sini ya. Lalu akan dilakukan yang namanya proses ke power station and grid, atau yang kita bisa kenal dengan PLTU, PLTGU gitu ya, yang notabene batu bara nanti akan diolah ke area pembangkit yang nanti dia berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, ketika dari pembangkit itu akan ditransmisikan, melalui jaringan-jaringan. Nah, kemudian jaringan-jaringan ini akan dimanfaatkan oleh perumahan, dilakukan proses seperti penerangan, menyalakan air conditioner dan segala macamnya ya. Dan yang terakhir itu ketika dia sudah berhasil digunakan, maka ada yang namanya kebergunaan energi tadi gitu. Dan yang terakhir dilakukan proses pemanfaatannya. Nah, di sini pada proses transmisi dari pembangkit ke area distribusi, maka itu ada yang namanya rugi-rugi atau losses. Begitu pula dari pembangkit dari saluran distribusi ke rumah-rumah itu juga ada rugi-rugi gitu ya. Begitupun dari listrik rumah melalui pemanfaatannya itu juga ada rugi-rugi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini tabel 1 ada upaya konservasi energi dan biaya yang dibutuhkan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah pencegahan. Bagaimana caranya kita menghilangkan buangan energi. Ini tidak membutuhkan biaya. Contohnya apa? Dan bagaimana kita melakukannya? Contohnya gini. Kita memberlakukan di perusahaan kita, kita tahu bahwasanya ada jam istirahat, 1 jam istirahat itu. Nah, kita manfaatkan dengan menyetel, memadamkan listrik gitu, memadamkan penerangan di kantor seperti itu. Nah, itu di sini artian kita mencoba untuk membentuk kesadaran, membentuk perilaku hemat energi terhadap seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Nah, ini itu tanpa biaya, tapi kita perlu campaign, perlu membentuk yang namanya sebuah budaya. Dan ini memang tidak terlalu besar biayanya, tanpa biaya, tapi butuh pembentukan karakter agar tercipta yang namanya budaya hemat energi tadi. Yang kedua, itu ada recovery, yaitu mengurangi rugi-rugi. Nah, biayanya rendah hingga menengah ya. Dan yang ketiga adalah inovasi efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan energi tadi. Nah, ini biayanya menengah sampai tinggi. Kita lihat di sini ya, input energi. Ya, yang merah itu saat ini kita bisa tahu ya, masih yang paling dominan itu adalah bahan bakar fosil gitu. Lalu ada energi listrik dan yang hijau itu adalah energi lain-lain. Kebetulan kemudian ada yang namanya bahan baku, lalu dimasukkan. Nah, dimasukkan ke dalam sistem pemanfaatan energi. Kemudian akan terciptalah energi yang bermanfaat, lalu rugi-rugi dan buangan energi atau waste. Serta baru akhirannya adalah output atau produk, ya kan?
Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata dari persentase histogram yang disajikan, persentasenya yang terbesar adalah rugi-rugi konversi energi yang kita tidak bisa hindari tetapi diperkecil melalui inovasi efisiensi atau teknologi tadi, gitu ya. Nah, pemanfaatan energi yang efisien. Pemanfaatan energi itu adalah kegiatan menggunakan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi. Itu yang disebut dengan pemanfaatan energi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi energi? Efisiensi energi itu adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input energi yang digunakan pada sistem pemanfaat energi. Lalu, yang dikatakan efisien adalah nilai maksimal dari perbandingan antara keluaran dan masukan energi pada proses atau peralatan pemanfaat energi tadi. Gitu. Oke, nah di sini kita lihat ya, input energi, kemudian menjadi proses, fasilitas dan pemanfaat energi, baru tercipta output. Nah, selain output ada yang namanya friksi atau gesekan, radiasi, gas buang. Nah, itu semua jenis atau tipe-tipe rugi-rugi energi. Bagaimana cara kita menghitung efisiensinya? Output dibagi input dikalikan dengan 100%. Contoh nih ya, lampu. Nah, efisiensi energi perbandingan antara keluaran, output, dan masukan energi input pada sistem pemanfaat energi. Nah, di sini kita lihat untuk sistem lampu, output sistem lampu itu adalah cahaya, input energi adalah watt. Nah, jadi gimana ngitungnya? Berarti cahaya itu kan satuannya adalah lumen, sedangkan input energi itu kan tadi watt. Jadi efisiensinya itu kita harus lakukan proses konversi perhitungan lumen per watt gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih di tabel 4 ya. Lumen per watt kalau kita menggunakan lampu minyak gitu ya, itu lumen per wattnya 0,8. Ada lampu pijar itu 1,2. Ada lampu merkuri itu 30. Ada lampu fluorescence compact itu 40, fluorescence tabung ada 50, LED itu ada 70. Nah, berdasarkan lumen per wattnya atau nilai efisiensinya, itu yang paling tinggi adalah LED. Nah, tentu dari hal ini ketika kita melakukan proses pemanfaatan energi yang efisien, kita harus memilih jenis lampu yang LED tadi. Nah, ini harus kita lakukan, teman-teman, ya. Nah, selain itu kita ambil lagi contoh boiler. Oke, di boiler efisiensi energi adalah perbandingan, ingat ya, efisiensi energi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan energi pada sistem pemanfaatan energi. Nah, di sini apa output dari boiler? Adalah uap, ya kan? Inputnya itu adalah bahan bakar untuk input boiler tadi itu. Nah, efisiensi sistem boiler, energi uap dibagi dengan energi bahan bakar. Maka itu kita bisa menghitung efisiensinya. Nah, sekarang efisiensi boiler itu bervariasi mengikuti beban. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Di situ efisiensi thermal versus beban boiler. Ya, berbentuk kurva eksponensial. Nah, nilai tertinggi dari efisiensi terdapat pada beban 80%. Untuk contoh ini, boiler yang efisien jika beroperasi pada beban 80% tadi, gitu. Oke? Prinsip dasar penghematan energi. Nah, gimana sih cara kita menghemat energi? Yang pertama itu melakukan proses mencegah rugi-rugi energi dengan cara mengendalikan parameter operasi, beban operasi, dan pemanfaat energi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya pemeliharaan atau maintenance gitu. Lalu yang ketiga itu daur ulang panas buangan. Yang keempat, inovasi efisiensi atau penggunaan teknologi energi yang efisien, dan yang kelima adalah optimasi peralatan pemanfaat energi tadi itu. Nah, ini semua prinsip-prinsip dasar untuk menghemat energi. Jadi, alasan kenapa perusahaan melakukan proses maintenance salah satunya ya untuk menghemat energi tadi. Nanti dalam kasus nanti akan ada saya jelaskan gambar bagaimana ketika maintenance tidak dilakukan dengan baik, itu akan menyebabkan kerugian energi atau losses energi tadi. Rugi-rugi ya.
Nah, pencegahan rugi-rugi energi, bagaimana cara kita mencegahnya? Gitu. Yang pertama, mengendalikan parameter operasi kritis. Lalu yang kedua, menjaga level beban operasi peralatan sesuai dengan kapasitas. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan rutin. Dan yang keempat, menghindari buangan energi atau daur ulang. Dan yang kelima adalah menghindari gagal produksi dan peralatan yang idle atau diam atau kosong gitu ya. Tidak bergerak peralatannya. Nah, itu harus dihindari. Itu cara-cara kita untuk mencegah terjadinya rugi-rugi energi. Nah, ini beberapa contoh rugi-rugi energi. Contohnya, ketika kita melihat sebuah bangunan sudah pagi hari atau siang hari ternyata lampunya masih menyala. Itu salah satu jenis yang namanya rugi-rugi energi. Ada juga seringkali kita temukan indoor AC sama outdoor AC-nya diletakkan bersamaan, sampingan begitu. Nah, ini kan mereka ngelakuinnya nggak rasional ya, gitu loh. Lalu yang kedua, ada juga yang motor dari sebuah mesin gitu ya, itu panas, lalu di depan motor tadi biar motornya nggak panas dikipasin gitu. Nah, itu kan nggak make sense ya, gitu loh. Jelas-jelas itu melakukan proses rugi-rugi energi gitu loh. Oke. Nah, gimana, kan salah satunya tadi cara mengendalikan rugi-rugi energi adalah mengendalikan parameter operasi kritis. Parameter operasi kritis ini adalah faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan energi peralatan atau proses pemanfaat energi. Ini contoh parameter kritis ya. Pemanfaat energinya adalah boiler. Parameternya adalah TDS, O2 di stack, sama temperatur stack. Nah, untuk pengukuran parameter TDS itu biasanya part per million atau ppm. Kalau oksigen di stack itu persentase oksigennya berapa, dan temperatur di stack itu berapa Celsius gitu ya. Nah, ini normal set point-nya untuk TDS itu 3500. Kalau untuk O2 itu ada 3%, untuk temperatur stack-nya 200 derajat Celcius. Nah, upper limit-nya kan kalau dalam quality itu ada upper limit dan lower limit gitu ya. Nah, upper limit-nya itu 3800, ini plus minus 300 ya. Plus 200 minus 300. Ini biasanya harusnya plus minus 200 ya. Kalau plus minus 300. Jadi kalau di atasnya 3500 plus 300 berarti 3800. 3500 minus 300 ya harusnya di sini 3200 gitu ya. Lalu oksigennya itu 3,5. Ini kurang lebih plus minus 0,5 ya. Terus temperatur stack-nya plus minus 20 gitu. Oke, itu baru boiler. Selain boiler ada chiller. Chiller juga sama. Chiller water buat temperatur in dan temperatur out. Normal setupnya itu nggak ada ya kalau temperatur in. Tapi kalau temperatur outnya itu di setup 10 ya. Nah, ini plus minus 2. Kalau uppernya 12, lowernya 8. Nah, yang perlu tahu hal ini siapa aja? Ya, operator, supervisor, karena operator itu karena mereka menjalankan. Kalau supervisor ya karena dia yang bikin SOP, dia yang mengawasi jalannya kinerja sebuah peralatan gitu ya. Lalu selain itu ada chiller, sesudah chiller ada kompresor. Ini kompresor parameternya adalah temperatur udara inlet sama tekanan. Kemudian sistem pembakaran ada O2 di stack, CO2 di stack, temperatur stack. Pompa itu ada head dan debitnya, gitu ya. Genset itu adalah faktor beban. Nah, yang terakhir adalah turbin uap. Itu biasanya parameter yang diukurnya adalah temperatur uap masuk turbin, temperatur uap vakum kondensernya, gitu. Oke, nah itu beberapa contoh parameter operator kritis. Parameter kritis untuk pembakaran termal. Pembakaran efisiensi diindikasikan oleh rasio udara. Parameter operasinya adalah persentase O2 gas buang dan suhu stack-nya.
Nah, O2 optimum untuk berbagai bahan bakar. Contoh bahan bakar batu bara, rasio udaranya 1,2 sampai 1,25. O2 pada steknya itu 4 sampai 4,5% gitu. Nah, kalau biomasa itu rasionya 1,2 sampai 1,4. O2 pada steknya 4 sampai 6. Stroker firing itu 1,2 sampai 1,4. Nah, O2 pada steknya itu 4,5 sampai 6,5. Ini agak-agak mirip sama biomasa ya. Lalu ada BBM, itu 1,5 sampai 1,5. Kalau O2-nya 1 sampai 3. Gas bumi atau LPG itu 1,05 sampai 1,1. O2 pada steknya 1 sampai 2. Black liqueur itu 1,05 sampai 1,1. O2 pada steknya 1 sampai 2. Lalu ada rugi-rugi stek gas. Gross HHV itu dihitung menggunakan formula Sigurd ya. Ini contoh proses perhitungan rugi-rugi gas buang, yaitu K dikalikan delta T dibagi dengan persentase CO2 ditambahkan dengan C. K dan C merupakan konstanta Sigurd untuk bahan bakar gas yang kita bisa lihat pada tabel. Delta T adalah beda suhu gas buang dan udara pembakaran. Persentase CO2 itu persentase volume kering CO2 pada gas buang. Nah, untuk konstanta Sigurd jenis bahan bakar gas bumi itu K-nya 0,38, C-nya adalah 11. Untuk BBM itu 0,56, C-nya adalah 6,5. Batu bara K-nya adalah 0,63, C-nya 5. Nah, berikut tabel rugi-rugi stek gas. Kita lihat ya di sini jenis itunya ada natural gas, ada fuel oil, ada eastern coal, ada greenwood. Nah, ini beda-beda ya. Berdasarkan proses perhitungan system assessment tool atau stack losses by calculator. Nah, patokan umum atau rule of thumb dari sistem pembakaran. Yang pertama, sistem ekses air turun hingga 5% akan meningkatkan efisiensi pembakaran 1%. Lalu yang kedua, setiap O2 pada gas buang itu turun 1% ketika efisiensi pembakaran naik 1%. Setiap suhu gas buang turun 20 derajat Celcius, maka efisiensi pembakaran akan naik 1%. Setiap suhu udara pembakaran naik 18 derajat Celcius, bahan bakar akan hemat 1%. Nah, ini rule of thumb atau patokan secara umum. Nah, ini gas analyzer untuk O2 dan CO2. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, proses perhitungan kita bisa menggunakan indeks HACCP. Oke. Nah, nomor 1 ya adalah terbaik, nomor 2 adalah baik, nomor 3 cukup, nomor 4 itu kurang, nomor 5 sangat kurang, nomor 6 buruk, nomor 7 buruk sekali, nomor 8 amat buruk, nomor 9 adalah terburuk. Oke. Nah, sekarang itu tadi boiler ya. Nah, sekarang kita masuk ke parameter kritis di steel making. Ya, mungkin buat Anda yang bekerja di sebagai anak metalurgi, kita bisa lihat di sini. Parameter kritis untuk steel making itu ada suhu tapping dan densitas charging. Nah, karakteristik fisiknya, density atau kesatuan scrap misalnya dengan sistem bundle atau scrap menggunakan pengikat. Itu ya. Nah, jadi scrap ini dimasukkan ke dalam EHF itu dalam bentuk yang sudah dikompact ya, ada ikatan seperti itu, diikat begitu. Nah, itu dimasukkan di lebur gitu ya. Nah, itu parameter kritisnya itu suhu tapping dan densitas charging tadi. Oke. Yang kedua, peningkatan kinerja pemanfaatan energi. Dengan cara bagaimana? Nah, kalau di steel making itu mengontrol suhu tapping. Setiap temperatur tapping turun 10 derajat Celcius, maka intensitas energi turun 3 kWh per ton. Nah, penghematan energi dengan mengendalikan parameter operasi tapping temperature itu ngitungnya kWh per ton sama dengan TA dikurangi TS dikalikan dengan CP.
CP itu calor spesifik ya. Oke, itu nilainya 1500 sama dengan 0,2431 kWh per ton. Oke. Parameter operasi peralatan listrik. Parameter operasi peralatan listrik adalah kualitas daya, yaitu ketidakseimbangan tegangan, ketidakseimbangan arus, kestabilan tegangan, faktor daya, tingkat harmonik THD tegangan, dan tingkat harmonik arus. Nah, tegangan tak seimbang, gimana cara mendefinisikannya sebagai berikut. VU sama dengan Vmax dikurangi VR dibagi VR dikalikan 100%, atau VU sama dengan Vmin dikurangi VR dibagi VR dikali 100%. VU adalah presentasi ketidakseimbangan tegangan. Vmax itu tegangan maksimumnya dalam satuan voltase. VR adalah tegangan rata-ratanya dalam satuan voltase juga. Vmin adalah tegangan minimum, satuannya tetap voltase ya. Parameter operasi peralatan listrik. Nah, parameter kritis peralatan listrik adalah ketidakseimbangan tegangan. Lalu yang kedua, faktor daya rendah. Nah, di sini kita bisa lihat ya kurvanya, ada ketidakseimbangan voltase dan suhu naik. Nah, sebenarnya kita lihat di sini area hijau 0 sampai 5. Gitu ya, itu zona breakdown 5% NEMA limit. Nah, kalau zona breakdown isolasinya itu 5 sampai 10. Sekarang kita masuk ke faktor daya. Apa sih yang dimaksud dengan faktor daya? Faktor daya adalah perbandingan antara daya nyata dan daya semu. Daya nyata adalah daya yang menghasilkan kerja, sedangkan daya semu adalah daya yang dihitung berdasarkan arus reaktif. Nah, faktor daya adalah daya nyata dibagi dengan daya semu tadi, itu ya. Apa yang dimaksud dengan beban tak seimbang? Ketidakseimbangan beban tidak hanya berdampak buruk pada efisiensi energi, tetapi juga efek buruk lainnya sebagaimana berikut. Yang pertama, menimbulkan arus sirkulasi. Yang kedua, meningkatkan arus pada penghantaran netral. Yang ketiga, meningkatkan tegangan netral pada pertanahan. Yang keempat, motor panas, jebolnya isolasi. Terus yang kelima, menurunkan efisiensi motor. Yang keenam, meningkatkan biaya pemeliharaan motor. Yang ketujuh, pemborosan energi dan biaya listrik jadi naik. Yang kedelapan, biaya investasi dan operasinya jadi boncos, jadi besar banget. Nah, kemungkinan penyebab arus atau beban yang tidak seimbang itu biasanya terjadi karena pembebanan yang tidak merata, operasional beban yang tidak bersamaan, dan arus bocor yang tidak terdeteksi. Beban tak seimbang ini contoh ya. Tabel berikut ini adalah data hasil pengukuran pada panel induk suatu bangunan gedung. Ketidakseimbangan arus beban dihitung sebagai berikut. Arus beban rata-rata 143,64 ditambah 124 ditambah 123,99 dibagi dengan 3. Jadi itu rata-rata arus bebannya adalah 130,61. Ketidakseimbangan beban itu 153,8. Nah, ini datanya tadi itu. Kita bisa hitung, nah ternyata ketidakseimbangan arus bebannya adalah 31,78%. Harmonik. Apa yang dimaksud dengan harmonik? Harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Ini kita bisa lihat di gambar ya. Harmonik adalah gangguan atau distorsi pada gelombang tegangan atau bentuk gelombang arus, sehingga bentuk gelombang tadi itu bukan bentuknya sinusida murni lagi, tapi distorsi ini umumnya disebabkan oleh adanya beban yang non-linear. Harmonisasi membawa dampak buruk. Kenapa? Karena satu, panas berlebihan pada trafo dan alat yang berputar seperti contohnya motor. Lalu yang kedua, meningkatkan rugi histeresis. Yang ketiga, kelebihan beban netral atau timbulnya tegangan netral ke tanah. Yang keempat, gelombang tegangan dan arus terganggu. Yang kelima, jebolnya bank kapasitor. Yang keenam, menyebabkan pemutus arus dan sekring, itu tripping.
Yang kedelapan, operasi alat elektronik dan generator jadi tidak handal. Yang ketujuh, registrasi meter listrik menjadi salah. Kedelapan, rugi-rugi energi atau biaya listrik itu lebih tinggi. Yang kesembilan, memboros kapasitas dan distribusi daya yang tidak efisien. Yang terakhir adalah meningkatkan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin. Faktor beban operasi pemanfaatan energi pada umumnya, jika beban peralatan rendah, efisiensi itu jadi turun. Nah, ini contoh ya. Ini yang udah pernah kita tampilkan pada boiler. Itu efisiensi thermal versus beban boiler. Ini kalau motor listrik, persentase beban sama persentase motor listriknya tadi. Gitu. Nah, faktor beban operasi itu faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi operasi pemanfaat energi. Pada umumnya, efisiensi pompa akan turun jika beban dikurangi dari 50%. Ini kita bisa lihat ya. Pemeliharaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi operasi peralatan pemanfaat energi. Selain mempengaruhi efisiensi energi, pemeliharaan juga mempengaruhi umur operasi peralatan. Penggunaan energi. Sistem AC. Nah, AC itu tugasnya apa sih? Pemeliharaan indoor, outdoor, pemeriksaan suhu inlet, outlet cooling tower, frekuensinya 6 bulan. Yang kalau pemeriksaan suhu inlet, outlet cooling towernya itu harian. Nah, sistem pembakaran, uji gas buang O2 CO2 ini dilakukan proses mingguan. Nah, terus sistem uap TDS dari TDS air boiler itu dilakukan pemeliharaannya secara harian. Contoh pemeliharaan yang buruk. Nah, ini kita bisa lihat ya, ketika pompa ada beltnya. Nah, ini belt transmisinya tadi kendor di motornya gitu kan. Nah, ini salah satu pemeliharaan yang buruk. Nah, ini pasti akan menyebabkan terjadinya rugi-rugi gitu. Nah, selain itu juga ada circuit breaker. Nah, ini circuit breaker ini mengalami sambungan yang panas gitu. Selain itu ada suhu bearing yang tinggi. Nah, kalau suhu bearing tinggi pasti menyebabkan pompa jadi panas gitu ya. Nah, ini jelas terjadi karena pemeliharaan yang buruk. Nah, pemeliharaan buruk itu bisa menciptakan yang namanya rugi-rugi. Nah, akibat pemeliharaan yang kurang, ini contohnya pada sistem uap itu rugi-rugi energi jadi naik, efisiensi jadi turun, konsumsi bahan bakar pasti meningkat. Nah, kalau buat contoh di instalasi uap di outdoor yang tidak terawat, instalasi outdoor sistem uapnya tidak terpelihara atau rusak, khusus menimbulkan kerugian ganda. Satu, rugi-rugi energi konveksi dan konduksi meningkat, gitu ya. Kita tahu dong, dalam proses perpindahan panas atau fenomena transport itu ada perpindahan panas secara konveksi dan secara konduksi. Nah, itu rugi-rugi energi pada outdoor yang nggak terawat, itu energi konveksinya sama energi konduksinya itu naik, gitu. Lalu ada juga rugi-rugi karena pendinginan akibat air hujan, gitu. Kan karena dia nggak terawat atau bocor tadi ya, air hujannya bisa mempengaruhi proses sistem penguapan tadi. Akibat outdoor atau sistem uap yang tidak terpelihara, ini konsumsi energi musim hujan itu pasti meningkat tajam gitu. Nah, kita lihat nih di sini perbandingan data perbandingan antara energi musim hujan sama konsumsi energi musim kemarau gitu ya, jelas berbeda. Nah, pengaruh cleaning pada output power turbine gas kita lihat di sini secara grafik ya teman-teman. Nah, operating hours-nya sama losses inputnya itu semakin dia tinggi itu semakin meningkat. Akibat pemeliharaan yang kurang itu bisa menyebabkan satu, gagal produksi. Gagal produksi berarti output produksinya berkurang. Nah, konsumsi energinya sama aja, ya kan? Nah, karena output berkurang dan konsumsinya tetap, berarti intensitas energinya pasti meningkat. Atau kita bisa sebut efisiensinya jadi turun. Nah, intensitas itu adalah input energi berbanding dengan
output produksi. Nah, akibat pemeliharaan kurang, contohnya pada industri semen. Ini fakta pengukuran ya. Raw materialnya masuk 400 TPD ke silo. Nah, di silo itu kemudian diteruskan jadi flue gas, O2-nya 8%, temperaturnya 305, terus flue gasnya kemudian ada flue gas buangan O2-nya 85%. Nah, di sini ya kita lihat nih, melalui proses ini aja losses 2 TPD nih melalui chimney. Specific energy consumption-nya sekitar 720,4 kilokalori per kilogram dari clinker. Nah, benchmark dari intensitas energinya itu 675 kilokalori per kilogram clinker. Nah, data terakhir menunjukkan daya fan motor itu meningkat sekitar 20%. Oke. Nah, konsentrasi O2 meningkat pada preheater. Kenapa? Karena konsentrasi O2 pada kiln berbeda dengan konsentrasi O2 pada outlet preheater. Nih, seperti yang ditandain di merah ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, perbedaan ini mengindikasikan adanya infiltrasi udara di area preheater. Infiltrasi udara akan menambah volume alir dan akibatnya fan daya akan naik. Nah, perhitungan daya fan itu horsepower sama dengan volume dikalikan dengan head dibagi 635,6 dikalikan dengan machinery efficiency fan-nya.